Shalom Bapak Ibu semuanya, Tuhan kita sangat baik, amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menaikkan syukur atas setiap rencananya yang indah dalam hidup kita. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih karena kami boleh merayakan kemerdekaan untuk bangsa dan negara kami tercinta yang telah Engkau berikan dengan susah payah, dengan penuh kasih dan penuh anugerah-Mu. Ini kami Tuhan mau bersyukur, mau bersorak, mau meninggikan nama-Mu lebih lagi. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Berikan senyum kanan kirimu. Katakan shalom. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini adalah tahun Yobel. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Katakan saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun apa? Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Semua tepuk tangan di atas kepala. Pembebasan. Dilepaskan. Ayo tepuk tangannya buat Tuhan kita. Yang lumpuh dan yang buta,
lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Oh, oh. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawan dilepaskan. Oh, oh. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Katakan sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini adalah tahun pembebasan. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda di ibadah kali ini. Kita akan sama-sama berdoa untuk Indonesia. Mungkin singer boleh geser sedikit. Kita lihat peta Indonesia, 38 provinsi. Mari saya ajak kita semua untuk angkat tangan, kita tumpangkan tangan atas peta Indonesia, dan kita ucapkan berkat. Adonai Elohim, Tuhan yang baik, pagi hari ini kami angkat tangan kami ke atas peta Indonesia, Tuhan. Berkati negeri kami tercinta. Berkati Tuhan dari ujung barat sampai ujung timur, dari utara sampai ke selatan. Kami berdoa, kami lepaskan blessing-Mu Tuhan. Ada kemakmuran, ada kejayaan. Ada orang-orang pemerintah yang baik, yang jujur, yang adil, yang benar. Yang sanggup membawa Indonesia untuk mencapai Indonesia emas Tuhan. Sebab ada banyak sekali anak-anak Tuhan. Ada banyak sekali pembawa-pembawa terang dari seluruh negeri kami Tuhan. Engkau lihat, Engkau dengar doa kami. Dan kami mau yakin dan kami percaya bahwa kami akan mengalami everyday with miracles. Bukan hanya di gereja kami, tapi di seluruh bangsa kami Tuhan. Akan ada kegerakan yang besar, akan ada mujizat-mujizat tuaian besar di akhir zaman. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu sendiri ada, tangan-Mu sendiri turun atas Indonesia. Tangan-Mu sendiri yang memilih pemimpin-pemimpin kami. Tangan-Mu sendiri yang memilih menteri-menteri yang baru, pejabat-pejabat yang baru Tuhan. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Turunkan semuanya itu atas Indonesia kami Tuhan. Beshem Yeshua HaMashiach. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Masih semangat memuji Tuhan? Yang masih semangat katakan amin. Kurang keras katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mau bangkit, kita serukan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Nama siapa? Nama Yesus, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Yesus Kristus, dialah Tuhan, dialah Raja. Mari kita semua
umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari tepuk tangan di atas kepala. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan, amin. Ku kan bangkit, sampai setiap lutut, semua lidah mengaku hanya ada satu Tuhan, satu Raja atas Indonesia, Raja segala raja. Oh, dialah. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Lebih keras lagi tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini adalah waktunya bagi kami untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau berlari lebih lagi pada panggilan-Mu Tuhan. Dengan cinta, dengan kasih, dengan anugerah. Kami akan membawa lebih banyak orang ke rumah-Mu Tuhan. Ceritaan hatimu untuk jiwa-jiwa. Ku rasakan rindumu untuk segera datang. Ku lihat lawatan seperti gelombang, jalan telah tersedia untuk sambut Sang Raja bertahta di bumi Indonesia, memerintah selamanya. Berlari padamu, pada panggilanmu, dengan cinta tepat di hatimu, seirama denganmu Tuhan, seirama dalam detak jantungmu, jadi penuntas penggenap janjimu.
padamu. Pada panggilanmu berikan kami cintamu dengan cinta tepat di hatimu. Ajar kami untuk seirama denganmu Tuhan, seirama denganmu dalam detak jantungmu. Jadi penuntas penggenap janjimu, sampai akhir ku berlari padamu. Pada panggilanmu dengan cinta tepat di hatimu. Ajar kami seirama dengan langkahmu Tuhan, seirama denganmu dalam detak jantungmu. Jadi penuntas penggenap janjimu, sampai akhir. Ini hamba dan pasukanmu, kami imam dan rajamu. Ini mempelai dan pilarmu. Ini hamba-hambamu, ini pasukanmu Tuhan. Ini hamba dan pasukanmu, kami imam dan rajamu. Ini mempelai dan pilarmu. Ini kami Tuhan, ini hamba dan pasukanmu, kami imam dan rajamu. Ini mempelai dan pilarmu. Ini hati kami, oh ku berlari padamu. Pada panggilanmu dengan cinta tepat di hatimu. Yesus, seirama denganmu, dalam detak jantungmu. Jadi penuntas penggenap janjimu, sampai akhir ku berlari padamu. Pada panggilanmu Tuhan, lalu dengan cinta tepat di hatimu. Seirama denganmu dalam detak jantungmu. Jadi penuntas penggenap janjimu, sampai akhir ku berlari padamu. Pada panggilanmu dengan cinta tepat di hatimu.
tepat di hatimu. Haleluya. Seirama denganmu dalam detak jantungmu, jadi penuntas penggenap janjimu. Sampai akhir menjadi penuntas penggenap janjimu. Sampai akhir menjadi penuntas penggenap janjimu. Sampai akhir. Sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh rindu untuk menjadi penuntas penggenap janji-Mu. Kami percaya tidak ada yang kebetulan. Kau hadirkan kami di tengah-tengah bangsa ini. Tidak ada yang kebetulan Tuhan. Dan jadikan kami satu angkatan yang menuntaskan setiap rencana-Mu bagi bangsa ini, yang mengenapi setiap janji-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Karena hari ini kita mengadakan ibadah khusus, ibadah istimewa tentang kemerdekaan, maka hari ini kita membahas topik tentang kemerdekaan juga. Buka Alkitab saudara di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Ingat ya saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan kita lahir di Indonesia. Kita harus menjadi bagian dari rencana Tuhan di Indonesia. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Kita mulai baca dari ayat 16 saudara. 16 dan 17. Kita baca sama-sama 2-3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, kata kemerdekaan di situ dalam kalimat itu selalu diartikan mengenai kemerdekaan dari penjajah. Kata kemerdekaan di situ itu berbicara mengenai kemerdekaan dari penjajah. Kita belajar mengenal bahwa Indonesia sudah merdeka 79 tahun yang lalu. Kenapa kita menyatakan kemerdekaan kita? Kita berhak menentukan nasib kita sendiri, berhak memutuskan segala sesuatu, tidak lagi bergantung kepada orang lain. Siapa orang lain dalam sejarah kemerdekaan Indonesia adalah penjajah-penjajah yang datang kepada bangsa dan negara ini, membuat kita menjadi orang-orang seperti budak yang tidak berdaya. Maka kata kemerdekaan bicara mengenai kita bebas untuk menentukan nasib sendiri. Orang-orang yang tidak merdeka akan kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan akan dirinya sendiri, dan dia sangat bergantung kepada orang lain. Nah, firman Tuhan memberitahukan kepada kita pagi ini di dalam ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari kita berpikir tentang ayat ini sebaliknya, kontrasnya. Berarti kontrasnya adalah jika tidak ada roh Allah, maka manusia akan kehilangan kemerdekaannya. Haleluya. Maka kalau orang kehilangan kemerdekaannya, dia akan menjadi seperti orang yang dijajah oleh Belanda. Seperti itu kita bisa membayangkan kehidupan kekristenan yang kehilangan kemerdekaan. Akan datang penjajah-penjajah yang membuat kita tidak bisa berdiri sendiri, mengambil keputusan sendiri. Hidup kita diatur oleh orang lain. Dan kalau kita tidak melakukan segala sesuatu yang ditetapkan oleh penjajah, maka kita akan mendapat hukuman. Orang yang kehilangan kemerdekaan adalah orang yang seperti terbelenggu hidupnya. Dia tidak bebas bergerak. Dia bahkan selalu dikejar-kejar. Anda tahu dulu ketika orang di penjara di masa lalu,
kakinya tidak hanya dirantai. Sekarang kan dirantai dua-dua. Tapi dulu satu aja dirantai kakinya, tapi di belakangnya ada bola besi pemberat. Jadi dia tidak bebas bergerak kemanapun dia pergi. Nah coba Anda bayangkan bahwa kehidupan kekristenan yang seperti itu akan dialami oleh orang-orang yang kehilangan kemerdekaan. Banyak faktor-faktor yang membelenggu hidup kita. Secara normatif kita tahu itu dosa. Orang yang terikat di dalam dosa dan kedagingan. Rasul Paulus membuat sejumlah daftar. Apa saja yang membuat kita menjadi orang yang terbelenggu. Orang yang terbelenggu itu saudara, ketika dia merdeka lalu dia balik lagi. Dia dengan sengaja mengikatkan dirinya pada belenggu itu. Karena dia tidak lagi mampu berdiri atas kehendak dan kemampuannya sendiri. Balik lagi dan jatuh lagi dalam lubang yang sama. Kalau Anda pernah melakukan itu dalam hidup. Atau hari-hari ini Anda merasa, aku kenapa ya tidak bisa mengalami breakthrough dalam hidup ini. Setiap kali bangkit dari satu pelanggaran kesalahan, aku jatuh lagi dalam pelanggaran dan kesalahan yang sama. Itu artinya kehilangan kemerdekaan. Secara rohani saudara, itu artinya terbelenggu. Ada satu ikatan yang memang harus diputuskan. Bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir, mereka kehilangan kemerdekaan mereka. Mereka memang tinggal di atas tanah yang terpisah. Mengusahakan lahan untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Tapi mereka dipekerjakan sebagai budak untuk membangun kota-kota bagi Firaun. Mereka kehilangan kemerdekaan, tidak bergerak bebas dalam menentukan nasib sendiri. Dan ketika mereka melanggar, mereka bisa dipukul dan dihukum. Apakah kita mau mengizinkan belenggu-belenggu seperti Mesir datang menghampiri hidup kita, mengendalikan, mendrive hidup kita? Saudara, Indonesia sudah merdeka dari Belanda 79 tahun yang lalu. Tapi kadang-kadang mentalitas kita di bangsa Indonesia ini masih mentalitas orang terjajah. Seperti orang yang tidak punya aturan. Nah, seringkali juga hal yang sama kita alami di dalam kehidupan kekristenan. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di atas kayu salib memberikan kepada kita kemerdekaan. Bahwa mulai sekarang engkau tidak lagi dibelenggu oleh hukum Taurat. Engkau tidak lagi dibelenggu oleh hukum dosa. Engkau merdeka. Tapi sikap dan mentalitas kita tidak memperlihatkan esensi dari penebusan yang sudah dinyatakan oleh Kristus melalui salib. Kehilangan kemerdekaan dan belenggu-belenggu yang datang dalam hidup manusia itu terjadi bukan karena keputusan eksternal, tapi karena keputusan diri kita sendiri. Salah satu indikatornya adalah ketika engkau merasa bahwa apa yang kau lakukan itu salah. Dan engkau bolak-balik jatuh di dalam lubang yang sama. Hati-hati saudara. Ada ikatan yang sesungguhnya membuatmu kehilangan kemerdekaan. Dosa dan kedagingan kalau diekspresikan di dalam kehidupan kita hari ini. Maka belenggu-belenggu itu bisa datang melalui ketakutan. Katakan bersama dengan Abuna, ketakutan. Ya. Dia tidak apa-apa. Dia tidak ada sesuatu yang berada di luar dirinya secara eksternal. Tapi ketakutan itu berasal di dalam dirinya. Dia khawatir. Belum terjadi sesuatu dia sudah takut. Banyak orang-orang yang seperti itu hari-hari ini saudara. Banyak orang-orang yang kehilangan kemerdekaannya karena ketakutan selalu menghampiri hidupnya. Hati-hati kalau Anda memiliki roh ketakutan. Maka Anda tidak akan punya masa depan. Karena itu akan membuatmu berhenti dan berjalan di tempat. Anda tidak mampu melakukan sesuatu. Dan Anda tidak mau melakukan sesuatu karena Anda takut. Anda nanti Anda mulai ada pikiran liar dan berkata, nanti gimana, nanti kalau gini gimana. Apakah semua itu sudah terjadi? Belum. Orang yang dihinggapi roh ketakutan akan terbelenggu, dia akan berjalan di tempat dan tidak akan pernah bisa maju hidupnya. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang seperti itu. Bolak-balik. Saya doakan, ya. Saya konselingin, ya. Diomong-omongin, ya. Dielus, ya. Dikerasin, ya. Tidak mau lepas. Ya sudah, saya biarin. Karena pendeta bukan Tuhan. Kalau kamu bolak-balik begitu terus, itu saya harus gimana lagi? Tapi dia menuntut saya untuk melepaskan dia. Tapi dia tidak mau. Contoh seperti Anda, ada loh yang seperti itu ya saudara. Kalau Anda melakukan sesuatu kebaikan kepada seseorang,
kebaikan yang pertama dia akan berterima kasih. Terus Anda melakukan kebaikan yang kedua, dia akan bersyukur. Anda melakukan kebaikan yang ketiga, dia akan berharap supaya Anda melakukannya lagi. Anda tidak melakukan kebaikan keempat, dia akan menuntutmu. Dan dia berkata bahwa itu tanggung jawab untuk berbuat baik kepadanya. Dan kalau Anda tidak melakukan itu, dia akan kecewa. Sementara dia sikapnya sendiri. Itu terbelenggu, saudara. Oleh sebab itu mari kita hadapi yang namanya roh ketakutan ini. Karena itu adalah mindset yang harus dibereskan, saudara. Ada juga yang disebut dengan belenggu ketidakpercayaan diri. Kita katakan, ayo kamu mampu, ayo kamu bisa. Ayo. Dia selalu minder kompleks. Dia selalu merasa, aduh aku gak bisa. Padahal Tuhan sudah kasih talenta. Anda tahu kalau Anda membaca satu kisah lain, non-biblikal, mengenai talenta yang diberikan kepada satu orang. Ada satu penjelasan yang menarik, kenapa dia mengubur talentanya. Padahal Tuhan itu sudah memberi talenta kepadanya. Karena dia dibelenggu oleh ketakutan-ketakutan dan krisis kepercayaan diri. Hari-hari ini banyak orang yang seperti itu. Saya berdoa tidak ada di antara kita. Sebab kalau Anda krisis kepercayaan diri, siapa lagi yang bisa menolongmu? Mau seperti apa, saudara? Anda akan memiliki masa depan yang runtuh. Sebab hidup ini adalah perjuangan. Amin. Anda kan belum ketemu hasilnya. Berjuang dulu. Hadapi dulu. Hasil nanti. Jangan menyerah sebelum berjuang. Banyak orang-orang hari-hari ini. Kenapa orang-orang menyerah sebelum berjuang, saudara? Karena dia terbiasa diloloh. Anda tahu diloloh itu ya? Apa itu diloloh? Generasi muda hari-hari ini generasi muda instan. Yang tidak punya daya juang. Diloloh. Satu-satunya cara untuk membentuk orang yang seperti itu adalah lepaskan dia dari rumah. Biarkan dia kos. Biarkan dia menjalani kehidupannya keluar. Proses hidup akan membentuk dia. Karena anak-anak muda senangnya pingin cepat, segera. Tanpa sadar kita sedang menciptakan sebuah generasi yang tidak memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Nggak bisa. Nah terus kita harus gimana? Ya sudah gimana? Belenggu-belenggu juga bisa muncul dari kemarahan-kemarahan yang sengaja kita simpan. Yang sengaja kita pelihara di dalam hati. Kita sudah tahu marah itu akan membuat kepala kita keluar tanduk. Coba lihat kiri kananmu ada tanduknya enggak? Tinggal ukurannya aja lebih besar lebih kecil atau masih merupakan benih dalam kepala. Banyak orang-orang dendam. Banyak orang-orang jengkel. Saudara, kita tidak bisa menyenangkan hati setiap orang. Amin. Mari kita bawa aja dalam sukacita. Haleluya. Coba lihat posting Abuna kemarin itu. Saya bilang, saya pasang foto-foto lomba kemarin. Di Facebook Abuna, di media sosial Abuna. Saya tulis, enggak ada lu tetap rame. Jangan GR. Daripada kita jengkel sama orang, kenapa kamu gak datang? Kamu itu gimana sih? Kok gak datang? Kan kamu jemaat, mau ya teko. Kan jengkel toh? Bawa positif saja. Enak hidup yang seperti itu, saudara. Gak ada lu tetap ramai. Pekerjaan Tuhan tetap jalan. Karena hari-hari ini banyak orang gampang emosi. Orang kalau emosi itu hatinya tak akan terkhamiri, saudara. Tekanan darah tinggi loh. Denyut jantungnya akan bergerak makin cepat. Maka mari kita kendalikan emosi kita. Orang yang emosi apa-apa itu terbelenggu itu hidupnya. Belum lagi kalau dia jengkel dan dendam kepada orang lain. Belum dia lagi kalau dia kecewa dari orang lain. Ada orang yang terbelenggu oleh pikirannya sendiri. Orang yang terbelenggu oleh pikirannya sendiri, saudara. Satu baris di bawah gila. Ya. Kalau gila, dia tidak bisa mengontrol lagi pikirannya. Tapi yang saya maksudkan bukan gila, tapi satu level di bawah gila. Pikiran itu kadang lebih jauh jangkauannya daripada kenyataan. Ketika Anda sudah mulai
terbelenggu dengan hal yang seperti ini, maka Anda akan melepaskan kakimu dari kenyataan, tapi berdiri di atas asumsi yang satu dengan asumsi yang lain. Seberapa sering dalam cara kita memandang orang lain, dalam cara kita mengevaluasi hidup seseorang, seringkali kita tidak berdiri atas kebenaran, tidak berdiri atas fakta, tapi seringkali kita menggunakan asumsi kita sendiri. Asumsi kita sendiri. Ingat kesaksian Abuna bahwa ada seorang ibu-ibu pengusaha fotokopi konseling pada saya dan istri. Kenapa? Aku mau putus dengan seseorang tapi orangnya tidak mau putus. Aku jujur, aku sudah selingkuh dengan seseorang itu. Tapi orangnya nggak mau putus. Ya iya Toci, kamu uangmu banyak. Pasti dia tidak akan memutuskan kamu. Dia mengancam kamu dan sebagainya dan sebagainya. Saya tanya, kenapa kamu mau selingkuh? Karena apa? Suamiku sales Pak. Jadi dia pasti jalan-jalan keliling kota. Dan aku percaya bahwa dia pasti selingkuh di luar sana. Mulai dibangun dengan asumsi. Jadi apa yang kamu lakukan? Aku selingkuh dengan abang beca yang di depan tokoku. Dan abang becaknya sekarang tidak mau putus dengan saya. Saya panggil suaminya, kita konselingin dan kita lihat, kita doakan. Ternyata suaminya baik-baik saja. Saya berkata sekarang kamu pergi ke rumah sakit, cek periksa kesehatan. Asumsi dapat membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang salah, saudara. Hati kita jadi kotor. Karena kita digerakkan oleh pikiran kita sendiri. Bukan karena fakta. Memang roh gibah itu enak saudara. Makin digosok. Makin sip. Tidak ada orang bisa lepas dari dia. Tapi saya berdoa di kemerdekaan ini. Mari kita juga bicara tentang kemerdekaan rohani. Jangan urusin orang lain. Kasih tahu kiri kananmu jangan urusin hidup orang lain. Urusin hidup diri kita aja susah. Kita usil ngurusin hidup orang lain. Komentari hidup orang lain. Saudara, belum tentu hidup kita jauh lebih baik dari hidup orang lain. Itu karena terbelenggu, saudara. Di antara semua banyak sekali list dari belenggu-belenggu hidup. Abuna mencoba meranking saudara. Ada yang masuk dalam ranking 10 teratas itu. Apalagi gaya hidup. Anda tahu gaya hidup saudara? Kita hidup karena gengsi. Banyak orang hidup karena gengsi. Supaya dilihat kaya. Supaya dilihat pintar, cerdas. Supaya dilihat memiliki pengaruh. Supaya dilihat hebat di mata orang lain. Ini berbahaya sekali. Kita harus hidup itu bukan ada apanya. Tapi apa adanya. Amin. Amin. Kalau gaya hidup yang akan mendrive hidupmu, maka engkau akan terjerumus. Gali lubang bukan tutup lubang. Gali lubang lagi lebih besar dan lebih dalam. Dan Anda tidak bisa menolong dirimu sendiri. Ini berbahaya. Kalau Anda diberkati Tuhan, puji Tuhan. Kalau Anda merasa bahwa engkau kurang diberkati dibanding orang lain, puji Tuhan, bersyukur dengan keadaanmu. Gaya hidup ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena manusia sekarang menilai dengan penampilan. Saudara, hati-hati dengan penampilan loh. Bisa menipu. Dan tanpa sadar kita akan terjerumus dalam lubang yang lebih dalam. Kalau Anda tahu bahwa lubang itu menjerumuskanmu, berhentilah menggali lebih dalam lagi. Segera berhenti. Ini adalah faktor-faktor yang tanpa kita sadari. Memang kita sudah merdeka sebagai bagian dari bangsa ini. Tapi kehidupan pribadi kita, kerohanian kita adalah masih kehidupan yang terjajah. Masih kehidupan yang terbelenggu. Mengapa? Karena seperti firman Tuhan katakan. Lihat ayat 17 lagi, tampilkan ayat 17. Mengapa semua ini terjadi sih? Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah. Di situ ada kemerdekaan. Berarti kalau kita masih terbelenggu di dalam diri kita, tidak ada roh Allah. Mungkin kita mengaku aku Kristen,
Aku punya Roh Kudus dalam diriku. Tapi selama belenggu-belenggu itu belum bisa engkau patahkan di dalam hidupmu, maka sesungguhnya Roh Allah itu tidak benar-benar diam di dalam diri saudara. Itu hanya merupakan pengakuan sepihak. Dan seberapa sering kita bangun kehidupan kekristenan kita di dalam pengakuan-pengakuan yang sepihak seperti itu. Makanya kita akhirnya tidak bisa mengalami breakthrough. Tidak bisa mengalami terobosan dan mulai berkata, kenapa hidupku begini-begini saja. Kita memahami kemerdekaan dengan cara yang salah, saudara. Coba Kesia buka Galatia 5 ayat 13. Kita ucapkan selamat dulu kepada Kesia karena Kesia sudah dapat pekerjaan. Kita berikan tepuk tangan ya. Harus semangat. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Coba lihat saudara, panggilan kita itu panggilan bukan untuk jadi budak. Tapi panggilan kita panggilan untuk merdeka. Seperti panggilan, hai sini. Ketika kamu datang ke sini engkau akan merdeka. Persoalan kita bukan panggilan itu. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan atas situasi kita. Persoalan kita adalah kita tidak meresponi panggilan itu. Kita tidak meresponi sebagai orang yang merdeka. Panggilanmu adalah panggilan untuk merdeka. Amin, amin, amin. Panggilan untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Rasul Paulus memberitahu kepada jemaat di Galatia bahwa panggilan kemerdekaan itu tidak boleh digunakan sebagai privilege untuk berbuat dosa. Oh, aku merdeka, bebas berbuat apa saja. Bebas berbuat apa saja. Bapak Ibu, hari-hari ini saya agak kaget karena anak-anak muda terdata di Indonesia ini terdata sebagai penderita cuci ginjal nomor 1. Anda baca koran? Ini mengerikan saudara. Biasanya orang yang bermasalah dengan ginjalnya adalah orang tua. Tapi sekarang anak muda sudah di Indonesia sudah bermasalah dengan ginjalnya. Kemarin saya melihat ada seorang selebgram itu, cantik loh saudara. Tapi dia berkata, dia sedang cuci darah, dia berkata, jangan mengikuti jejak saya. Aku salah membuat keputusan-keputusan dalam hidupku. Anaknya cantik. Tapi kenapa saudara? Kenapa dia cuci ginjal? Dia berkata, tidak ada hari tanpa aku minum gula. Teh manis. Kopi manis. Makanan, minuman-minuman di luar sana itu. Kalau Anda jajan itu, susu dicampur, es campur, apa itu. Semuanya tawar atau manis? Manis. Mengerikan. Banyak anak-anak muda hari-hari terkena penyakit gula. Waktu Abuna masih belum bertobat. Suatu kali saya belanja di sebuah toko di Singapura saudara. Yang melayani mak-mak. Saya bilang tolong tambahkan gula saya. Kurang manis. Oh, saya beli kok es campur yang manis. Kenapa tawar kurang manis gulanya? Dia berkata, hei gula dapat membunuhmu. Saya kebalik toh. Penjual ngonek-ngonek yang beli. Saya mau manis. Mati kau dia bilang. Tapi oke, saya tambahkan. Itu pilihanmu. Saudara, gaya hidup sehat itu perlu mulai kita terapkan. Amin. Ketika saya hentikan gula dalam hidup saya. PD lo. Jemaat kalau kasih baju Abuna sekarang harus M. Nggak boleh L. PD saya sekarang gula berhenti saudara. Karena gula sudah ada dari makanan yang lain. Minum teh tawar, kopi pahit. Lihat tuh orang-orang di desa, kok di desa Daniel itu di sana. Minumnya kopi pahit, sehat, gak pernah itu terkena CA, cancer, tumor dan sebagainya. Hentikan gula. Mulai sekarang gerakan di gereja kita, hentikan gula. Amin. Saya sudah kasih contoh. Tapi saya tidak bisa menyerukan hentikan babi.
Kemarin soalnya di lomba nasi goreng ada yang masak babi. Saya cium baunya. Aduh, Tuhan, jaga hambamu. Dia berkata, bukan aku yang jaga, mulutmu sendiri yang menjagamu. Taruh pisau di lehermu. Saudara, gaya hidup. Kita menggunakan kemerdekaan kita untuk bebas-bebasnya. Jangan mentang-mentang Anda kos, Anda jauh dari orang tua, udah merdeka, hidup gua. Saya bebas menentukan nasib sendiri. Nggak ada anak yang bisa mandiri berhenti dari orang tua. Dengarkan apa kata saya. Makanya jadi anak itu tahu diri. Nggak ada. Nggak ada. Seperti apapun. Walaupun Anda nanti kawin udah punya cucu, selalu tanya ke orang tuamu. Kalau Anda keluar dari circle orang tuamu, kelar hidup lu. Selesai hidup saudara. Makanya anak itu jangan merasa udah jauh dari orang tua, udah pintar dari orang tua, sekolah tinggi dibanding orang tua, sama orang tua tetap harus tunduk. Orang tua bilang amin. Harus tunduk. Jangan, kalau orang tua itu makanya ada pepatah. Orang tua sudah makan asam garam lebih banyak dibanding anak. Anak sudah punya pengalaman orang tua enggak? Belum. Orang tua sudah punya pengalaman jadi anak enggak? Ayo orang tua sekarang bilang sama anakmu, nurut sama orang tua. Nurut ya. Gak usah keras kepala. Nurut. Anak ini hari-hari ini anak-anak kadang-kadang susah diomongin. Tidak mau diomongin. Hati-hati saudara. Yang namanya penyesalan itu selalu datang terlambat. Gak ada yang mengontrol hidupmu di luar sana. Kacau dunia persilatan. Anda gunakan kemerdekaan dengan cara yang salah. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di di Korintus. Bukan begitu cara menggunakan kemerdekaan coy. Bukan kayak gitu. Menggunakan kemerdekaan selalu harus dengan cara yang bertanggung jawab. Bukan berarti bebas menentukan nasib sendiri, saenak udele kata orang Jawa. Kenapa bisa begitu ya saenak udele? Apa udelena atau? Nggak bisa begitu. Ketika kita sudah di dalam Tuhan, kita berada di dalam jalur orang tua kita untuk menerima legasi. Hal-hal yang baik. Orang biasanya saudara, kalau anak nurut pada orang tua, genap apa kata firman Tuhan? Bahwa anak cucu orang benar, anak cucunya akan memerintah di bumi. 1, 2, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta. Jadi anak yang baik. Dan hormati ayahmu dan ibumu, maka engkau akan memiliki apa? Umur panjang dalam hidup saudara. Ini penting. Kemerdekaan yang Kristus, pemain musik maju ke depan, yang Kristus berikan kepada kita adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab, bukan seenaknya minum gula. Ayo, ya, mulai sekarang ya stop ya, ingat Abuna, ketika Anda mulai buat gula, ingat wajah Abuna. Ya, ingat. Manis itu hanya sampai di sini. Enak itu hanya sampai di sini. Udah nyampe di sini sudah gak kerasa kok. Makanya firman Tuhan bilang taruh pisau di lehermu. Supaya mengingatkan kita. Ancaman kesehatan itu mengerikan. Hari ini saya takut sekali saudara. Anak-anak muda sekarang sakit gula, sakit ginjal. Dan terakhir kemarin saya cek itu selebgram itu cuci darah. Aduh. Amit-amit, jangan sampai itu terjadi di jemaat kita. Amin. Kalau Anda melanggar yang saya katakan, saya enggak besuk saudara. Anda yang salah-salah saya doain. Ini harus keras ngomong begini, jaga kesehatan dengan baik. Amin saudara. Kesehatan jauh lebih penting. Gak ada gunanya kalau kita sakit-sakitan. Uang gak ada gunanya saudara. Semua cita-cita kita nggak ada gunanya. Keberhasilan kita nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Dengarkan kata saya. Pelayanan kita nggak ada gunanya. Harus sehat. Gaya hidup. Kemerdekaanmu gunakan secara bertanggung jawab. Amin. Tadi saya ingat sekali lagu tadi. Saudara, dengarlah sangkakala
Itu lagu profetik saudara. Kita harus bersiap menunggu Tuhan. Gimana kalau kita menghadap Tuhan dengan tangan yang masih terbelenggu? Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu itu kembali. Miliki roh Allah di dalam dirimu. Yang sukacita ya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini lagu-lagu profetik saudara. Jadi angkat tanganmu itu artinya merdeka. Kalau merdeka itu merdeka. Pernah dengar merdeka begini? Hah? Enggak. Merdekanya gimana? Merdeka. Coba kita katakan merdeka. 1, 2, 3. Merdeka! Nah, ini hanya baru orang lapar itu. Baru 10 orang. Harus 100 orang. 2, 3. Merdeka! Jadi bebaskan tawanan. Kita lakukan profetik ini saudara. Haleluya. Ayo semangat. Yeah! Saudara, amin. Dengarlah sangkakala membawa apa? Membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Kita lakukan dari awal. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sama-sama katakan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Katakan yang lumpuh. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun namanya sudah merdeka untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Ini tahun pembebasan.
saudara. Bukan gitu jemaat itu sisi. Amin, amin. Amin. Ini tahun pembebasan. Hey, hey. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Hey. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersorak-sorak. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Terima kasih Tuhan. Kau ajar kami tentang kemerdekaan hari ini. Dan kami mau pulang dari genisah-Mu sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Tidak lagi belenggu yang mengikat hidup kami. Yang mengikat hati dan pikiran kami. Kami sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan kami mau gunakan kemerdekaan itu untuk menjalani hidup kami. Hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Tidak ada lagi belenggu kemiskinan. Tidak ada belenggu kutuk. Tidak ada belenggu dosa. Tidak ada belenggu apapun Tuhan yang berasal dari kedagingan. Kami percaya ada Roh Allah yang berdiam dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom, jemaat Yesus yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita sudah diingatkan dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Nanti sore ada ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pak Sony Saluhu. Dan saya ingatkan bahwa sore nanti tidak ada ibadah offline. Firman online pada hari Rabu pukul 7. Hari Jumat kita ada breakthrough prayer pukul 5 sampai pukul 6. Selanjutnya ada Komsel Youth pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus. Ibadah raya minggu depan bersama Pastor Jimmy dan Rev Chong Yo Min. Ya, pada tanggal 25 Agustus 2024. Sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 pagi di halaman gereja. Ada informasi promo Merdeka untuk pemeriksaan kanker serviks dari klinik Pratama Mutiara Buddha Semarang. Jika berminat bisa menghubungi nomor telepon berikut. Kami ucapkan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun pernikahan pada jemaat yang merayakan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu atau anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Ferdi. Bapak Ibu, dalam rangka ulang tahun Indonesia yang ke-79 Dirgahayu Indonesia, saudara. Kita mengadakan lomba-lomba, baik sekolah minggu maupun lomba antar jemaat. Ya, lomba sekolah minggu nanti silakan Bu Eni untuk maju ke depan
mengumumkan apa saja lomba sekolah minggu dan siapa pemenangnya, anak-anak bisa menerima hadiah ya. Sudah dipersiapkan hadiahnya itu di depan. Juga nanti Pak Daniel, ketua panitia kita adalah Pak Daniel. Jadi nanti semua kado itu dari Pak Daniel. Abuna aja nggak lihat isinya apa. Jadi, bahkan begitu Abuna terima sudah dibungkus. Jadi dan tidak boleh dibuka-buka, saudara. Jadi Anda mendapat privilege yang sangat khusus dari Pak Daniel sebagai ketua panitia yang memang Pak Daniel ini luar biasa, saudara. Ya, Pak Ketua Panitia. Dan hari ini kita akan melihat nanti trofi piala bergilir itu jatuh kepada siapa. Tahun lalu pada sekolah minggu ya, hari ini kita nasi goreng, kan kita kembali ada lomba nasi goreng. Nah sebelum kita penyerahan hadiah, kita akan lihat dulu klip ya. Apa saja yang terjadi hari Sabtu kemarin dalam klip itu. Silakan. 17 Agustus Hari Merdeka dirayakan seluruh Indonesia. Ini acara lomba sekolah minggu. Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu, seru-seru ya. Dengan gembira, banyak lomba seru semua ceria, penuh semangat 45. Meriahkan hari semua bahagia, Indonesia jaya merdeka. Panjat pinang, tinggi menjulang, hadiah di puncak siapa dapat. Tarik tambang, makan kerupuk, siapa kuat siapa cepat. Donatnya nakal itu. Balap karung, balap kelereng. Nah ini seru. Harusnya kemarin itu kita untuk jemaah dewasa juga ada lomba beginian ya. Jangan hanya anak-anak sekolah minggu. Seru itu harusnya. Kreatif ini. 17 Agustus kita berpesta, bersuka cita kita bangsa merdeka. Pagi upacara, siang ikut lomba, menang kalah tetap bahagia. Wah ini pintar Bruce ini mesti. Pinang, tinggi menjulang, hadiah di puncak siapa dapat. Tarik tambang, makan kerupuk, siapa kuat siapa cepat menang. Lomba nyanyi, Nah ini lomba-lomba untuk dewasa Bapak Ibu. main bola pakai daster mama. Ambil poin dari pepaya, ambil koin ya. Siapa yang paling banyak koinnya, masalahnya pepayanya dilumuri kecap. Ceria, 17 Ini Joni luar biasa ini. nanti bersatu kita kuat untuk negeri ini. Dengan lomba Abuna kalah ini sama Revo nih. semangat, Nah ini petunjuknya yang salah ini. Yang memberi petunjuknya salah. Indonesia jaya selamanya. Indonesia tetap merdeka. 17 Agustus Hari Merdeka dirayakan seluruh Indonesia. Rakyat berkumpul di lapangan terbuka, menyambut hari ini dengan gembira. Ini tiup lilin dengan muka ditutup stocking. Seru semua Saya nggak tahu ini stockingnya bekas pakai atau gimana ini. Ini paling seru Bapak Ibu. Ya, yang badan-badan besar semua. Ada nanti pendekar Naruto. Ini coba lihat sebentar. merdeka. Ada nanti, ya. Hadiah di puncak Luar biasa sampai ketua panitia pun turun tangan. Ya, membela kelompok Abuna. siapa kuat siapa cepat menang. Ya, luar biasa ya. Karung, balap kelereng, ayo kita semua berserah. Tangkap belut, Seru ini. yuk kita ikut Serunya itu bukan menangnya Bapak Ibu. sorak-sorak. Yang begini-begini ini yang serunya. Coba. Udah, itu keselak ini. Kita bangsa Luar biasa. Nah ini Naruto. Ada tenaga dalamnya. merdeka. Panjat pinang, tinggi menjulang. Nah ini lomba joget balon ya. Joni ternyata pintar joget ya. Makan kerupuk, siapa kuat siapa cepat menang. Lomba nyanyi, Karena semua peserta bisa memegang balon dengan baik, akhirnya panitia mengganti, bisa duel, mengganggu yang lain supaya balonnya jatuh. Nah puncaknya adalah lomba nasi goreng Bapak Ibu.
ada 8 tim. Ini foto-foto mereka timnya. Lomba kali ini sangat luar biasa. Kapan bikin nasi goreng, kita akan wawancari dari tim mana? Tim mana ini? Dari tim leader. Udah siap untuk panen hari ini? Siap. Apa ini nama nasi gorengnya? Apa? Nasi goreng ceria. Chef utama siapa ini? Om Ferdi. Om Ferdi. Makanya pakai resep rahasia. Iya. Semangat Om Ferdi. Oke, siap. Dalam 3, 2, 1. Masak, goreng. Naruto-nya di tengah itu. Masak, goreng, makan. Uji, bagaimana nih persiapannya? Oh, mantap. Mantap. Siap untuk melawan tim lain ya? Iya. Ini ada anaknya. Yuk. Semua berkompetisi ya. Ayo, siap untuk menang ya. Ini judul nasi gorengnya apa ini? Nasi goreng kepala. Apa itu nasi goreng kepala apa itu? Kelompok mama-mama Ayu. Kelompok mama-mama Ayu luar biasa. 3, 2, 1. Disalah komando ini. Oh, ada kacamatanya. Yeay. Ini pasti suka pukul-pukul panci di rumah ini. Ini ada tim pemusik ya. Sudah sampai mana nih persiapannya tim? Yang mana nih? Siap. Yang penting yakin ya, yang penting yakin. Ini nama nasi gorengnya apa? Nasi goreng Stefani dari Singapura khusus datang loh saudara. Ngeri ini. Ini chefnya juga dari Cina ini. Ko Asyong. Nah ini papanya Ko Asyong yang pakai topi itu papanya Ko Asyong. Siap menang ya. Ini Ko Aceng yang sebelah kanan itu Ko Aceng. Maju terus, pantang mundur. Siap mengintimidasi kalian. Mengerikan Asyong, mengerikan. Bagaimana ini persiapannya? Ya, kita kerjasama yang baik. Waduh. Ada nama nasi gorengnya. Nasi goreng ceria. Ada kepanjangannya. Potong telurnya loh katanya, hati-hati loh. Telurnya dipotong. Ini tim youth ya. Udah siap kalahkan mama? Oke. Mana semangatnya? Boleh semangatnya di tim youth. Jangan siapkan yel-yelnya. Semangatnya mana? Sekali lagi dong. Cinta semangatnya dong. Semangatnya dulu. 1, 2, 3. Yang penting yakin. Nasi goreng yut, goyang, oh yeah. Wah. Gorengannya mantap. Ini lansia tidak ketinggalan ya. Mak Lan dan Oohnya. Multimedia, oke. Tim multimedia kemarin nasi gorengnya render. Nah ini proses masak nasi gorengnya diberi waktu 40 menit. Ya. Salah megang kecap. Nah ini nih chef kita. Coba lihat gorengannya, penggorengannya sih mengerikan ya saudara. Lombanya ini sangat ketat saudara-saudara. Wah.
Tiba-tiba ada peserta-peserta dari tim Aser yang nyusup. Istri-istri ikut akhirnya katanya. Ini sekolah minggu ya. Ini hasilnya Bapak Ibu. Sangat meriah kemarin Bapak Ibu. Ya, ini nasi goreng yang dimasukkan di dalam nanas. Ini produk lansia. Luar biasa lansia, tapi tidak satu pun dapat kupon favorit. Nah, kemudian semua jemaat yang hadir wajib mencicipi dan untuk memilih peserta favorit. Jadi makan tahap pertama untuk memilih peserta favorit, makan tahap kedua balik sekenyang-kenyangnya ke stand masing-masing. Pak Johan itu sampai tambah beberapa kali ya. Yang bisa kita ketahui saat ini adalah juara favorit. Jadi yang paling banyak dipilih oleh penonton adalah mana udah? Ini jadi siapa Rel? Yang paling banyak dipilih penonton? Yud berapa? 12 kupon. Yud adalah peserta favorit. Berikan tepuk tangan. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi saudara. Seru kan? Seru kan? Seru tau, rugi nggak hadir, benar, rugi benar. Ya, saya berikan waktu dulu pada sekolah minggu untuk mengumumkan lomba-lomba mereka. Sekolah minggu sudah menyediakan bekerja hari Sabtu kemarin, menyediakan dan membuat paket untuk anak-anak sekolah minggu. Ini adalah karya dan kreasi dari guru-guru sekolah minggu sendiri Bapak Ibu. Terima kasih atas peran serta Bapak Ibu guru-guru sekolah minggu. Enak toh? Ini buat Abuna semua ya. Ya. Dan nanti setelah itu untuk pengumuman lomba jemaat, siapa Sila ya? Sila yang akan mengumumkan ya. Aurel, siapa yang mengumumkan untuk lomba-lomba jemaat? Untuk lomba jemaat? Pak Daniel, oke. Bu Eni dulu untuk sekolah minggu, lalu Pak Daniel nanti untuk lomba jemaat. Shalom Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu sudah melaksanakan lomba minggu kemarin. Saya akan mengumumkan pemenang-pemenangnya. Anak-anak nanti maju dulu ya ke depan ya. Mulai dari kelas kecil, antar tingkat TK, juara lomba dalam kardus. Oin maju dulu Oin. Yang kedua Cece, ini Cece ini sakit Bapak Ibu. Yang kedua Yuen ini ada juara 1 lomba karet sedotan, lomba menangkap ikan dan lomba dalam kardus. Terus ada Jason lomba kelereng. Jason ayo maju. Ada Lea juara lomba memindahkan bendera dan lomba karet dalam sedotan. Terus ada Scarlett. Alet enggak datang ya, nanti bisa diwakili Bruce. Ada Ais lomba tebak tokoh Alkitab juara 3. Juara 2 dimenangkan oleh Brian, lomba tebak tokoh Alkitab. Juara pertama ini Bruce enggak datang juga ini ya. Ini Bruce menang, juara 1 lombanya banyak ini yang dimenangkan oleh Bruce. Terus lanjut ke kelas besar. Ada Steven, lomba dalam kardus ini, Steven juara. Ada Agustin menang lomba tangkap ikan, lomba mengambil karet, dan lomba dalam kardus. Terus ada
Evan lomba juara memindahkan bendera, lomba kelereng, lomba tangkap ikan, makan donat, dan lomba dalam kardus. Terus ada Grace. Grace ini lomba memindahkan bendera, makan donat, juara 2 dan juara 3 lomba mengambil karet. Terus ada Alexia, lomba tebak tokoh Alkitab. Alexia juara 3, nak, ayo maju. Terus ada Noel juara 2 lomba tebak tokoh Alkitab dan lomba makan donat. Ini juara pertama diperoleh oleh Gaby, lomba tebak tokoh Alkitab, lomba kelereng, lomba tangkap ikan, lomba makan donat, lomba mengambil karet, dan lomba dalam kardus. Saya minta Abuni untuk menyerahkan. Ayo baris yang rapi, terima hadiah. Iya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Juara dia. Ada Jason. Ada Lea. Iya. Geser sini, oh iya. Sini lagi. Oh, iya. Ada Ais. Ada Stephen. Brian. Ada Stephen. Agustin. Ada Evan. Ada Grace. Ada Alexia. Ada Noel. Dan ada Gaby. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Ya, difoto dulu Bapak Nikos. Smile. Yeay. Shalom. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Sekarang saya akan mengumumkan pemenang perlombaan nasi goreng, di mana tahun ini acaranya sangat ketat dan berlangsung seru sekali. Rasanya ada banyak pembalasan dari tahun lalu. Sehingga beberapa tim itu mengimpor chef dari luar negeri.
tim youth itu diperkuat nggak cuma satu loh. Dari ada chef Tony Huang ya dari Malaysia ya. Tony Huang ya. Terus dia tambah lagi dari Taiwan satu lagi. Ciaming katanya ya. Luar biasa. Terus siapa lagi ya? Oh ya dari tim Asyir dari Filipina. Ya, Mr. David Wang, David Chandra. Ya, masih banyak lagi. Oh, dari Cina ya. Mana dari Cina ya? Ada juga chef dari Cina memperkuat tim musik ya. Wah, musik dari Cina, Bapak Ibu Saudara. Namanya Kopingo. Ya, ada lagi dari Singapura. Ya, dari Singapura juga datang juga untuk memperkuat tim apa ya kalau Singapura ya? Dan dari Singapura tim musik juga ya. Ya, tim musik diperkuat oleh 2 chef dari luar negeri. Dan hasilnya nanti kita lihat apakah chef lokal masih tetap bisa memperoleh posisi ya. Ya, kita akan panggil perwakilan kelompok aja ya. Oh semua peserta, yuk berkelompok, maju ke depan semua. Kelompok, ya dah dari kelompok multimedia. Kelompok multimedia yuk, kelompok sekolah minggu. Kelompok leader, kelompok pelayan mimbar, kelompok youth, kelompok lansia, kelompok asyir, kelompok leader. Ayo maju sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Semua nanti dapat hadiah. Ada 8 kelompok ya Pak Daniel ya? Ya. 8 kelompok. Ada 8 kelompok. Ayo cari kelompoknya masing-masing 8 kelompok. Ya, tim leader diperkuat oleh Naruto. Ini impor dari Jepang. Ya inilah mau difoto dulu. Oh nanti ya dikasihkan dulu. Seperti yang Abuna katakan kemarin bahwa semua tim akan mendapatkan hadiah yang akan dibagikan oleh Abuni ya. Silakan Abuni. Sebelum pengumuman pemenang ya. Maklan sampai pakai lipstik loh hari ini. Oh ya. Iya kan? Maklan pakai lipstik loh. Ya. Karena mau samping Ketua suku dia. Ya ini. Tim Asyir. Tim sekolah minggu, anggotanya kebetulan dari lokal semua chefnya. Nah ini pemusik. Maju dikit dong, maju dikit Yud. Nah ini, Chef Tony Huang. Ayo merapat dulu, foto dulu bersama-sama. Jadi tahun ini yang menang ataupun tidak semuanya mendapatkan hadiah yang dipersembahkan oleh Abuna dan Abuni. Mau ikut foto Abuna? Yuk. Ikut foto.
tetap aja di tempat, nggak apa-apa. Kita akan panggil juaranya ya. Sebagai juara ketiga, karena persaingan sangat seru, baru kali ini juara ketiga ada 2, draw nilainya. Wah. Dan akan ditentukan dengan cara masak lagi. Jadi kita selesai ini kita makan lagi. Nilainya sama, ketat. Juara ketiga, yang pertama dari tim pemuji. Terus kemudian dari tim asyir. Nah, silakan maju ke depan, tim pemuji dan tim asyir. Bisa ke depan ini, tim perwakilannya dulu aja ya, perwakilannya aja ya. Atau oh, iya. Wah, ini bahaya ini. Sekongkol nih, sekongkol. Ya Bapak Ibu, Mr. David ini dari Filipina, chef dari Filipina. Mungkin diserahkan oleh Om Jimmy, silakan Om Jimmy bisa bantu serahin. Bagi juara 3. Sembarang lah, enggak. Sama aja, sama. Tinggal jangan lihat dari bodinya, lihat dari isinya. Oke. Ya, sebagai juara kedua. Nah ini juara kedua. Yang terdiri dari chef lokal semua, kebetulan juara kedua ini. Diperaih oleh tim leader. Chef Ferdi mungkin, Chef Ferdi atau ini. Oh Naruto ya. Ya ini ada Naruto ini. Ya nanti bisa minta Abuni untuk menyerahkan. Luar biasa, Ibu Naruto. Ya. Dan sebagai juara pertama, ini tidak sia-sia. Dia mengimpor 2 chef dari luar negeri dan akhirnya membuktikan sebagai juara pertama, yaitu tim Youth. Ya, beri tepuk tangan. Tim Youth kali ini luar biasa sebagai juara pertama dan juara favorit ya. Wah, luar biasa ini Chef Tony Huang dari. Oh ya. Ya, mungkin Abuna bisa menyerahkan untuk hadiah utamanya. Dua orang. Oh berat ya. Wah isinya batak. Galon isinya galon. Master Chef ya, Tony Huang ya. Dan piala bergilir. Ya. Mungkin chef dari Singapura aja, chef dari ini. Chef dari Taiwan. Nih, Ciaming. Ini Ciaming ya. Ayo, weh. Ini Ciaming nih, chef dari Taiwan. Nah, Ciaming dari Taiwan ini, chef. Ya, saya ketua tuh. Dan favoritnya, oh ya hadiah favoritnya belum diserahin. Ya Tante Aurel aja deh, Tante Aurel. Ya, ini yang banyak bekerja di belakang layar. Nah, Mir ya. Wih, full. Mau difoto sekarang? Yuk foto lagi sekali barengan sama juara 1, 2, 3. Apa nih, mau foto lagi sekarang? Yuk. Sudah ini kan sudah pembagian semua. Ya juara 1-nya boleh, ya enggak apa-apa. Ini aja, biar.
Ya, boleh kembali ke tempat. Nah, kemudian saya bacakan juga untuk pemenang, kelompok pemenang lomba 17 Agustus ya. Di mana ada 4 kelompok. Kelompok 1 dari kelompok Abuna, kelompok 2 kelompok Korevo, kelompok 3 kelompok Abuni, dan kelompok 4 kelompoknya Gista. Dan sebagai juara pertama adalah, juara keempat dulu ya. Juara keempat adalah kelompok Gista. Yeay. Dengan nilai 5. Setelah berjuang berdarah-darah. Ya. Nanti ya sekalian aja ya penyerahannya ya. Terus sebagai juara ketiga adalah kelompok Abuni. Dengan nilai 9. Valen, oh ya. Buluk. Kita kalahkan dia. Sebagai juara kedua kelompoknya Korevo. Dan sebagai juara pertama kelompok 1 kelompoknya Abuna. Yeay. Gembalanya menang. Iya. Makanya menang Pak RT. Oh ya. Saya dapat 1 poin loh Abuna. Ya, mari diserahkan oleh Pak Ferdi ya. Pak Ferdi, mari Pak Ferdi, silakan. Borong aja semua dah. Ya, juara 4. Valen. Tulisannya dilihatin dong, tulisannya tuh juara nih. Ya. Ya. Yuk foto dulu bersama Pak Ferdi. Yuk Abuna, Abuni, foto bersama Abuni. Geser sini dikit kali. Geser ke geser dikit biar Abuna Abuni bersama. Ya, terima kasih. Demikian hasil perlombaan dan lomba nasi goreng acara HUT Kemerdekaan RI ke-79 G2CC Semarang. Terima kasih. Waktu selanjutnya Abuna. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah melaksanakan lomba dan menyediakan hadiah untuk sekolah minggu. Terima kasih untuk panitia, ketua panitia yang menyediakan kado untuk acara jemaat. Bapak Ibu, kegiatan acara kita dalam rangka 17 Agustus 2024 dengan demikian sudah selesai. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Tuhan membalas. Ya, kita tepuk tangan dulu. Tuhan membalas semua berkat yang sudah diterima oleh gereja untuk diseluruhkan kepada setiap peserta. Lalu setelah ini kegiatan kita ada satu lagi yang besar. Ini cepat sekali waktunya, saudara. Bulan depan kita ulang tahun gereja. Pada tanggal 29 September. Ulang tahun gereja, nanti komandannya adalah Mbak Oni. Jadi tolong semua panitia bersiap. Dan penari ada acara. Lalu juga kita lagi berdiskusi mengenai siapa yang menjadi bintang tamunya dan sebagainya. Yang jelas kita semua diberkati untuk menjadi berkat. Bahwa dalam doa persiapan panitia untuk ulang tahun gereja kita minggu terakhir bulan September. Lalu juga akan ada pemberkatan pernikahan bulan depan, yaitu Rudi dan Emma. Nanti kita akan mulai tayangkan itu pada awal September. Ya, tanggal berapa itu, Harel?
15 September. Ya. Ada Rudi dan Emma. Rudi ada nggak? Rudi ada. Oh di belakang, di bawah. Oh, nanti aja. Emma ada? Ada. Emma silahkan berdiri. Mana Rudi? Rudi dan Emma berdiri dulu. Berdiri dulu. Ini akan calon pengantin kita yang akan diberkati di situ sisi. Saudara-saudara. Ayo Emma dan Rudi berdiri. Inilah mereka. Kita doakan mereka ya supaya mereka. Coba dicopot maskernya. Ya. Supaya semua acaranya boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu. Ya kita berikan tepuk tangan buat pasangan ini. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Yang ulang tahun akan Abuna doakan minggu depan ya. Ayo anak-anak. Itu bukan lomba. Kita angkat tangan kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Bapak kami angkat tangan kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, berkati mereka Tuhan. Pakai mereka sebagai alat Tuhan yang hebat dan persiapkan mereka untuk masa depan yang baik. Kami percaya Tuhan berkat-Mu turun atas anak-anak kami ini. Dan mereka akan menjadi satu generasi yang dipakai oleh Tuhan untuk menuntaskan apapun rencana-Mu bagi bangsa ini. Pakai mereka Tuhan. Berikan kesehatan yang baik, kepintaran, kecerdasan, dan roh yang takut akan Tuhan. Dan biarkan mereka menjadi terang dan garam dunia. Baik dalam lingkungan sekolah mereka, di dalam keluarga, dan dimanapun mereka Engkau utus. Persiapkan mereka Tuhan. Dan kami percaya bahwa angkatan ini menjadi angkatan yang menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua. Tuhan terima kasih juga untuk semua acara kami dalam memperingati 79 tahun bangsa dan negara kami. Yang merdeka dari penjajahan Belanda. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh menjadi bagian dari bangsa dan negara ini. Dan melalui kami bangsa dan negara ini boleh diberkati Tuhan. Berkat-Mu atas bangsa dan negara ini untuk seterusnya, terutama dalam peralihan kepemimpinan. Kami percaya hal-hal baik dan besar akan Engkau kerjakan bagi Indonesia. Dan melalui hidup kami akan melihat Indonesia sebagai tuaian yang besar. Tuhan terima kasih buat anak-anak-Mu yang boleh hadir beribadah hari ini. Berkati pekerjaan, keluarga, kesehatan mereka. Dan selama 1 minggu ke depan kami akan melihat Everyday with Miracle. Kami juga berdoa untuk acara ulang tahun gereja kami bulan depan. Kami percaya Engkau memberkati panitia dan mempersiapkan panitia untuk semuanya berjalan dengan baik. Dan berikan cuaca yang baik, jauhkan kami semua dari sakit penyakit. Engkau memelihara hidup kami, selalu memberikan kepada kami roti yang cukup untuk dimakan. Dan roti itu adalah roti yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap benih yang ditabur oleh anak-anak-Mu di tempat ini melalui tenaga, uang, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan gereja. Berkati hidup mereka kembali Tuhan. Dan apa yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Terpuji nama-Mu di sorga, kami akan pulang. Buka kedua tangan-Mu dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kuat kuasa Roh Kudus. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang
teduhkan badai yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, sejati. Amin. Silahkan duduk, silahkan ambil saat teduh.